Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Kurnia Puspitasari, NIM 2018 10 17 03 11 268. Kali ini saya akan membahas tentang etika, tanggung jawab hukum, dan penerimaan klien. Yang pertama adalah prinsip dasar etika profesional, yang terdiri dari integritas. Integritas mengacu pada kewajiban bahwa semua anggota badan profesional berterus terang dan jujur. Anggota tidak boleh dikaitkan dengan informasi yang salah secara material. Yang kedua adalah objektivitas. Objektivitas mengacu pada kewajiban bahwa semua anggota badan profesional tidak membiarkan perasaan atau prasangka pribadi mereka mempengaruhi penilaian profesional mereka. Anggota harus tidak memihak dan tidak membiarkan konflik kepentingan atau pengaruh orang lain mengganggu proses keputusan mereka. Yang ketiga adalah kompetensi profesional dan kehati-hatian. Kompetensi profesional dan kehati-hatian mengacu pada kewajiban bahwa semua anggota mempertahankan pengetahuan dan keterampilan mereka pada tingkat yang disyaratkan oleh badan profesional. Pencapaian kompetensi berasal dari pendidikan dan pengalaman kerja. Pemeliharaan kompetensi profesional membutuhkan kesadaran dan pemahaman yang berkelanjutan tentang perkembangan teknis, profesional, dan bisnis yang relevan. Yang keempat, kerahasiaan. Kerahasiaan mengacu pada kewajiban bahwa semua anggota badan profesional menahan diri untuk tidak mengungkapkan informasi kepada orang di luar tempat kerja mereka. Anggota harus menjaga kerahasiaan termasuk dalam lingkungan sosial. Hal ini penting untuk mewaspadai terhadap kemungkinan pengungkapan yang tidak disengaja, terutama kepada rekan bisnis dekat atau anggota keluarga. Yang terakhir adalah perilaku profesional. Perilaku profesional mengacu pada kewajiban bahwa semua anggota badan profesional mematuhi peraturan dan perundang-undangan dan memastikan bahwa mereka tidak merusak reputasi profesi. Anggota tidak boleh merendahkan kualitas pekerjaan yang dihasilkan oleh orang lain atau mempertanyakan reputasi mereka. Selanjutnya adalah kemerdekaan. Kemerdekaan ada dua topik, yaitu ancaman terhadap kemerdekaan dan pengamanan kemerdekaan. Ancaman terhadap kemerdekaan dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah ancaman kepentingan diri. Contohnya, auditor memiliki kepentingan finansial pada kliennya. Sebuah firma audit mengandalkan bayaran dari klien. Yang kedua adalah ancaman ulasan diri. Contohnya, tim jaminan diminta untuk mengevaluasi keefektifan sistem operasi yang diterapkan oleh kolega di perusahaan mereka atas nama klien. Contoh yang kedua, catatan audit tim asuransi yang disiapkan oleh rekan kerja di perusahaan mereka atas nama klien. Yang ketiga adalah ancaman advokasi. Perusahaan mempromosikan saham klien audit. Contoh yang kedua, auditor mewakili klien audit dalam kasus hukum. Yang keempat adalah ancaman keakraban. Contohnya, auditor memiliki anggota keluarga yang merupakan direktur di dewan klien audit. Contoh yang kedua, auditor menerima hadiah khusus dari klien mereka. Yang kelima adalah ancaman intimidasi. Contohnya, seorang klien mengancam untuk memberhentikan perusahaan audit. Yang kedua, perusahaan audit diancam dengan litigasi oleh klien audit mereka. Selanjutnya adalah pengamanan kemerdekaan. Pengamanan kemerdekaan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah perlindungan yang dibuat oleh profesi, undang-undang, atau peraturan. Profesi akuntansi, undang-undang, dan peraturan telah menciptakan berbagai perlindungan untuk independensi termasuk kontrol kualitas HQC1 untuk perusahaan yang melakukan audit dan review laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya, perjanjian jaminan lainnya, dan perjanjian layanan terkait. Yang kedua adalah perlindungan yang dibuat oleh klien.
Klien dapat menerapkan mekanisme yang sesuai yang akan mengurangi ancaman terhadap kemerdekaan. Mereka dapat menerapkan mekanisme tata kelola perusahaan yang sesuai, seperti pembentukan komite audit untuk menjadi penghubung antara mitra asuransi dan manajemen untuk meningkatkan independensi. Klien dapat menerapkan kebijakan dan prosedur yang didedikasikan untuk memastikan bahwa tim jaminan memiliki akses ke semua dokumen dan catatan yang diperlukan. Yang ketiga adalah pengamanan yang dibuat oleh firma akuntansi. Perusahaan akuntansi memiliki berbagai pengamanan untuk memastikan independensi. Mereka memiliki kebijakan dan prosedur untuk memastikan kualitas layanan mereka, dan mereka memberikan pendidikan berkelanjutan bagi staf mereka mengenai kebijakan dan prosedur ini. Perusahaan menetapkan prosedur seperti daftar periksa dan deklarasi untuk diikuti staf jika mereka menyadari ancaman terhadap independensi mereka. Selanjutnya adalah hubungan auditor dengan orang lain. Yang pertama, hubungan auditor dan pemegang saham. Laporan audit ditunjukkan kepada pemegang saham perusahaan yang diaudit. Artinya, pemegang saham diakui sebagai penerima utama laporan keuangan dan laporan audit terlampir. Auditor tidak akan sering bertemu dengan pemegang saham yang mereka laporkan kecuali ketika mereka menghadiri rapat umum tahunan klien mereka. Pengecualian mencakup pemegang saham utama yang dapat ditemui oleh auditor dari waktu ke waktu dan anggota dewan pemegang saham serta personil klien yang akan ditemui auditor selama proses audit mereka. Pemegang saham bertanggung jawab atas pengangkatan dan pemberhentian auditor perusahaan mereka. Yang kedua, auditor dan dewan direksi. Dewan direksi mewakili pemegang saham dan mengawasi kegiatan perusahaan dan manajemennya. Auditor eksternal bertanggung jawab untuk mengaudit laporan keuangan. Rekan audit akan bertemu dengan anggota dewan direksi bila diperlukan selama audit. Yang ketiga, auditor dan komite audit. Komite audit yang efektif akan meningkatkan independensi fungsi audit eksternal. Komite audit bertindak atas nama seluruh dewan direksi untuk memastikan bahwa laporan keuangan benar dan adil dan bahwa auditor eksternal memiliki akses ke semua catatan dan bukti lain yang diperlukan untuk membentuk opini mereka. Komite audit harus terdiri dari anggota yang dapat membaca dan memahami isi audit laporan keuangan. Auditor dan auditor internal. Peran audit internal ditentukan oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, idealnya komite audit. Jika perusahaan memiliki fungsi audit internal yang efektif, auditor eksternal dapat mempertimbangkan untuk memodifikasi sifat dan waktu prosedur mereka dan mengurangi luas pengujian audit mereka. Jika auditor eksternal bermaksud untuk menggunakan pekerjaan dari fungsi audit internal, mereka harus mempertimbangkan berbagai karakteristik audit internal. Karakteristik audit internal antara lain yaitu objektivitas, mengacu pada bagaimana fungsi audit internal sesuai dengan struktur organisasi klien. Kompetensi teknis mengacu pada keterampilan, pelatihan, kemampuan tim audit internal. Kecermatan profesional mengacu pada dokumentasi, perencanaan, pengawasan fungsi audit internal. Komunikasi, auditor internal dan eksternal harus bebas berkomunikasi tanpa campur tangan dari manajemen. Selanjutnya adalah tanggung jawab hukum. Yang pertama, tanggung jawab hukum kepada klien. Pertama-tama, klien harus membuktikan bahwa auditor berhutang kewajiban perawatan kepada mereka. Seorang klien dapat menetapkan bahwa auditornya berhutang kewajiban perawatan baik menggunakan tort kelalaian maupun hukum kontrak. Untuk membuktikan bahwa auditor telah lalai, klien atau pemegang saham perlu membuktikan bahwa auditor tersebut tidak mematuhi standar auditing, pedoman etika,
undang-undang korporasi atau telah gagal menerapkan kehati-hatian saat melakukan audit mereka. Yang kedua adalah kelalaian kontributif. Putusan dalam perkara awal mengakui bahwa penggugat serta tergugat dapat terbukti lalai. Masing-masing pihak harus dimintai pertanggungjawaban sebanding dengan kesalahan mereka. Kasus ini melibatkan kelemahan dalam pengendalian internal yang mengakibatkan terjadinya kerugian signifikan yang ditimbulkan oleh awal. Hakim dalam kasus ini menemukan bahwa manajemen perusahaan bertanggung jawab untuk menerapkan sistem pengendalian internal yang memadai. Auditor tidak menemukan kelemahan dalam pengendalian internal dan melaporkan kelemahan tersebut kepada manajemen, tetapi gagal melaporkan kepada direksi ketika manajemen tidak memperbaiki pengendalian yang kurang. Akibatnya, manajemen serta auditor ditemukan lalai dan berkontribusi pada kerugian. Yang ketiga adalah tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. Menetapkan bahwa auditor memiliki kewajiban perhatian kepada pihak ketiga tidaklah mudah. Pihak ketiga umumnya tidak memiliki hubungan kontraktual dengan auditor. Mereka harus bergantung pada undang-undang kerugian jika mereka ingin menuntut auditor dari perusahaan tempat mereka memiliki asosiasi. Sementara pihak ketiga harus membuktikan bahwa mereka menderita kerugian sebagai akibat dari kelalaian tersebut. Tantangan utama bagi pihak ketiga adalah menetapkan bahwa auditor memiliki kewajiban untuk menjaga mereka. Auditor harus bertanggung jawab kepada pihak ketiga atas kelalaian. Kewajiban kehati-hatian harus ada. Contohnya adalah Kendall, Scott Group, Columbia KVNT, dan Esanda. Yang terakhir ada penghindaran litigasi. Ada beberapa cara auditor dapat menghindari litigasi, antara lain memperkerjakan staf yang kompeten, melatih staf dan memperbaharui pengetahuan mereka secara teratur, memastikan kepatuhan terhadap peraturan etika, memastikan kepatuhan dengan peraturan audit, bertemu dengan komite audit klien untuk membahas masalah signifikan apapun yang diidentifikasi sebagai bagian dari audit, menindaklanjuti setiap kelemahan signifikan dalam proses pengendalian internal klien dalam audit tahun sebelumnya. Keputusan penerimaan dan kelanjutan klien. Tahap pertama dari setiap audit adalah penerimaan klien atau keputusan lanjutan. Langkah pertama, melibatkan penilaian integritas klien. Saat menilai integritas klien, auditor akan mempertimbangkan reputasi klien, manajemen, direktur, dan pemangku kepentingan utamanya. Yang kedua, alasan yang diberikan untuk berpindah perusahaan audit. Yang ketiga, sikap klien terhadap exposure dan manajemen risiko. Yang keempat, sikap klien terhadap penerapan dan pemeliharaan pengendalian internal yang memadai untuk meminimalkan risiko yang teridentifikasi. Yang kelima, kesesuaian interpretasi klien tentang aturan akuntansi. Yang keenam, kesediaan klien untuk memberi auditor akses penuh ke informasi yang diperlukan untuk membentuk opini mereka. Tahap terakhir dalam proses penerimaan dan keputusan keberlanjutan klien melibatkan persiapan surat perikatan. Surat perikatan disiapkan oleh auditor dan diakui oleh klien sebelum audit dimulai. Ini adalah bentuk kontrak antara auditor dan klien mereka. Tidak perlu mengirim surat perikatan baru setiap tahun untuk klien yang melanjutkan, kecuali persyaratan perikatan berubah secara signifikan. Surat perikatan mencakup penjelasan tentang ruang lingkup audit, waktu penyelesaian berbagai aspek audit, ikhtisar tanggung jawab klien atas penyusunan laporan keuangan, persyaratan bahwa auditor memiliki akses ke semua informasi yang diperlukan, pertimbangan kemandirian dan biaya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.